Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dalam perkuliahan bimbingan dan konseling, materi yang dibahas berkenaan dengan pengertian, tujuan, dan fungsi pelayanan BK. Materi pokok bahasannya terkait dengan eksistensi BK di sekolah, kemudian kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, dan landasan yuridis formal, yaitu landasan yang berkaitan dengan landasan yuridis, psikologis, sosial budaya, iptek, dan globalisasi. Terkait dengan materi ini, silakan diperhatikan dan disimak penjelasan dari Ibu. Nah, kita mulai dulu dari posisi guru, konselor, dan pembina khusus dalam pelayanan konseling di sekolah sesuai dengan KTSP di Permendinas Nomor 22 Tahun 2006, di mana untuk mata pelajaran atau bidang studi itu ada namanya muatan lokal, ada namanya mata pelajaran, kemudian pelayanan konseling, ada ekstrakurikuler. Nah, dalam proses pelaksanaan itu berdasarkan Permendiknas tersebut, dari materi-materi tersebut, maka untuk muatan lokal dan mata pelajaran itu akan dilaksanakan oleh guru. Sedangkan untuk pelayanan konseling akan dilaksanakan oleh konselor atau guru BK, dan kalau ekstrakurikuler dilakukan oleh pembina khusus. Pada intinya, semua proses pembelajaran itu mengacu kepada perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Nah, kalau kita lihat kedudukan BK dalam pendidikan itu ada 3 sektor yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama administrasi dan supervisi, kemudian pengajaran kurikuler, pendidikan jabatan, pendidikan khusus, pengajaran remedial, dan terakhir bimbingan dan upaya lainnya. Untuk administrasi dan supervisi tentu dilaksanakan oleh bidang administrasi dan kepemimpinan. Itu ya TU, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak yang mengelola administrasi dan kepemimpinan di sekolah. Sedangkan bidang pengajaran, baik itu pengajaran kurikuler, pengajaran jabatan, pengajaran remedial, itu dilaksanakan oleh guru yang mengajar atau bidang pengajaran. Baik itu guru mata pelajaran, ataupun guru bidang studi, ataupun guru ekstrakurikuler. Nah, untuk bisa terpenuhinya pelayanan pendidikan untuk keseluruhan siswa, maka perlu adanya layanan bimbingan dan upaya lainnya. Nah, layanan ini dilakukan oleh bidang pembinaan kesiswaan. Nah, disinilah nantinya peran guru BK atau konselor dalam upaya pemberian bimbingan terhadap siswa. Dengan tetap tujuan utamanya adalah perkembangan yang optimal dari individu. Nah, ini dia pelayanan satuan pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Jadi memang untuk besarannya tentu pengajaran itu mungkin lebih banyak materi pengajaran. Mungkin banyak guru di sekolah. Kemudian administrasi mungkin sekitar sepertiganya. Untuk proses mulai dari absensi, mungkin data siswa, proses lainnya terkait dengan administrasi dan pengolahan. Nah, dalam pelaksanaan pelayanan pembelajaran, jadi ada ya pelayanan pengajaran dan pelayanan bimbingan konseling. Nah, untuk pelayanan bimbingan dan konseling ini merupakan hampir sepertiga dari 34 bagian dari sektor pendidikan di sekolah. Artinya, untuk pelaksanaan pembelajaran yang baik dan mencapai keoptimalan, maka perlu adanya kerjasama atau saling keterkaitan antara pelayanan pengajaran dan bimbingan dan konseling. Nah, wilayah garapan guru mata pelajaran dan guru BK atau konseling. Kalau guru mata pelajaran jelas ya,
pembelajaran yang berbasis mata pelajarannya. Bagi mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa ya bahasa. Kalau dia IPA ya IPA. Nah, kalau konselor itu garapannya itu aspek sosial dari siswa, aspek sosial ya berarti kemampuan dia berinteraksi, berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Ini aspek pribadi, tentunya setiap siswa itu memiliki kondisi pribadi, kondisi emosional, kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kemudian harapannya juga pelayanan untuk pengembangan karir, karir dia ke depan, pekerjaan dia akan pilih, tentu dia akan dibimbing, dibina, diarahkan sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Nah, akademik juga pembelajaran ya. Jadi ada juga garapannya dalam bidang akademik, bagaimana siswa mampu meningkatkan nilainya, nilai belajarnya, cara belajarnya, dan itu terkait dengan kemampuan akademik. Kadang-kala memang siswa itu tidak semuanya itu bisa mengikuti proses pelajaran yang baik. Tetap terwujudnya pribadi yang utuh dan berkembang optimal. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi kalau guru mata pelajaran itu berbasis pada mata pelajaran. Jadi pelayanan kinerja guru akan dinilai dari bagaimana dia mampu memberikan pelayanan dalam pengajaran. Jadi pengajaran itu dengan nilainya yang nilai siswanya bagus, tuntas, tidak di bawah KKM. Sedangkan kalau kinerja konselor itu lebih kepada berbasis kondisi kehidupan. Bagaimana siswa itu mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bahagia, kemudian dapat bersosialisasi dengan baik, kemudian orangnya juga terampil, cekatan, dan lain sebagainya. Yang terwujudnya pribadi yang utuh, berkembang optimal, tangguh, mandiri, dan mampu mengendalikan diri. Jadi pelayanan BK itu menyeluruh ya, untuk kehidupan baik pribadi, baik itu sosial, baik itu belajar, baik itu karir. Nah, kalau pembelajaran di sekolah, guru mata pelajaran jelas harus mewujudkan pembelajaran yang mampu sukses dalam pengajaran mata pelajaran. Sedangkan kalau guru BK atau konselor, pembelajaran melalui pelayanan konseling atau BK. Capainya cash kehidupan sehari-hari dan cash itu dan berkurangnya casting. Nah ini dia kenapa pentingnya BK di sekolah. Latar belakang psikologis jelas bahwa perkembangan manusia itu unik, punya karakteristik yang berbeda-beda, tentu yang akan mengalami berbagai kondisi-kondisi dalam dia belajar, dalam dia bersosialisasi dan sebagainya. Kemudian latar belakang sosial budaya yang berbeda kadang-kala mempengaruhi seseorang untuk kemampuannya untuk berinteraksi, baik itu dalam kelompoknya, baik itu di sekolah, karena budaya, bahasa, kemudian adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, apabila itu tidak disikapi dengan benar, tentu akan mengganggu dia dalam proses pembelajarannya. Latar belakang iptek dan globalisasi. Nah, ini karena perkembangan iptek yang cukup tinggi itu, sehingga memerlukan bantuan dari seorang guru BK atau konselor untuk mengembangkan, menyelesaikan minat dan kemampuannya, sehingga dia dapat bekerja di dunia kerja dan tentunya ya kehidupannya akan lebih baiknya ke depannya. Kemudian latar belakang pendidikan, bahwasanya bimbingan mempunyai peran sangat penting dalam pendidikan, tentunya dalam pengembangan pribadi yang optimal, sehingga hal-hal yang mengganggu tercapainya, terkuasainya materi pelajaran dapat dibantu oleh guru BK untuk mengembangkannya secara baik dan benar. Nah, ini dia di bimbingan konseling sangat perlu sekali karena memberikan penjelasan bahwa individu itu unik. Kadang-kadang perkembangannya naik turun sehingga akan memunculkan permasalahan psikologis. Nah, jadi mengapa pelayanan bimbingan konseling itu perlu diadakan di sekolah yang membantu siswa agar kembang dalam bidangnya. Membantu siswa membuat, jadi biasanya bidang belajar, bidang sosial, bidang karir, bidang akademisnya. Membantu siswa untuk membuat pilihan yang sesuai dengan semua tingkatan sekolah. Artinya
pilihan dia, jurusan dia akan pilih, kecenderungan dia pada bidang tertentu, itu akan dibantu oleh guru BK untuk mengenali kemampuan dan potensinya. Membantu siswa membuat perencanaan dan karir masa depannya. Jelas ya, jadi siswa itu dipandu untuk mengenali potensi dirinya sehingga dia dapat menetapkan apa karirnya ke depan. Membantu siswa menyelesaikan diri dengan baik di sekolah, itu jelas ya, gitu. Kalau ada yang tidak terampil dalam terampil dalam hubungan sosial, nah nanti diberikan keterampilan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berinteraksi yang baik yang benar dengan lingkungan sosial, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Membantu melengkapi upaya yang dilakukan ayah, dibimbing. Jadi kalau ada pengajaran yang mungkin terkendala dari segi remedial yang lebih menyangkut permasalahan dari dalam dirinya, pribadinya, sosialnya, ataupun akademinya, maka bisa dibantu oleh guru BK. Jadi mengurangi dan menguasai adanya kelambanan dalam sistem pendidikan. Nah, dengan adanya faktor pendidikan tadi, bahwasanya dengan adanya guru BK tentu diharapkan berbagai informasi tentang ilmu baru, pengetahuan baru, cara-cara bersikap yang baru, itu sangat penting dimiliki oleh siswa. Nah, guru BK melakukan hal ini. Membantu siswa dalam menemukan bantuan khusus, kemudian menambah daya tarik sekolah. Bantuan khusus ini kalau ada yang terkendala dari mungkin ada kebutuhan khusus, mungkin yang tidak sempurna secara fisik, mungkin ada yang lamban dalam belajar. Namun kalau seandainya sudah menjadi permasalahannya sudah cukup khusus atau spesial, berarti itu lahannya luar biasa. Dengan adanya guru BK tentu akan menarik daya tarik sekolah terhadap masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan sekali pelayanan dalam bidang psikologis itu. Membantu sekolah mencapai sesuai pendidikan akademik ya, karena dengan adanya guru BK akan diatasi masalah siswa yang dalam belajar itu, membantu mengatasi disiplin siswa ya, itu dia. Nah, terakhir peran guru mata pelajaran. Dari penjelasan sebelumnya jelas perlu adanya hubungan yang baik, timbal balik antara guru mata pelajaran, administrasi, dan supervisi, dan guru bimbingan dan konseling. Jadi kita bisa satu aja, harus saling berhubungan antara ketiga ranah pembelajaran di sekolah itu. Jelas membantu masyarakat ke pelayanan BK. Jadi kalau ada siswa yang merasa bermasalah atau tidak dalam belajar, bisa dikatakan bisa dimasyarakatkan bahwa ada pelayanan konseling di sekolah itu, bisa membantu siswa tersebut untuk mengatasi kesulitan belajarnya, untuk memecahkan persoalannya. Jadi membantu masyarakat ke pelayanan BK. Membantu guru pembimbing mengedukasi siswa yang memerlukan layanan dengan konseling serta pengumpulan data. Nah, nanti ada lagi mungkin setiap pelayanan di awal tahun ajaran atau tengah tahun ajaran, nanti ada instrumen-instrumen yang akan diisi oleh siswa yang dibuat oleh guru BK dengan menggunakan jam guru mata pelajaran. Tentu diharapkan karena pelayanan konseling itu seringkali membutuhkan waktu yang lama, tentu akan mengambil jam mata pelajaran. Makanya membantu guru mengidentifikasi, mengikhlaskan jamnya untuk pelaksanaan pengumpulan data atau pembagiannya peran guru BK. Mengalihkan kesalahan melakukan pelayanan dengan konseling. Nah, ini dia. Kalau sudah menyangkut permasalahan yang tidak mampu lagi dibina oleh guru mata pelajaran, menyangkut permasalahan belajar ataupun kepribadiannya, etika dan tingkah lakunya yang sudah tidak mungkin lagi dibimbing oleh guru mata pelajaran, bisa dialihkan ke guru BK, ke guru pembimbing. Kemudian menerima alih tangan dari guru pembimbing. Siswa yang berpembimbing perlu latihan khusus. Dan untuk pengajaran perbaikan, untuk tentang terkait dengan materi-materi tertentu, tentu ya tidak bisa dilatihkan khusus oleh guru pembimbing. Maka kalau yang khusus seperti itu akan ditangankan kembali ke guru pembimbing. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan siswa, guru dan siswa, dan hubungan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya saling membantu, saling bekerja sama-sama usaha memberikan pelayanan yang optimal untuk peserta didik. Nah, ini yang paling utama yang
penting dari peranan guru BK itu adalah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa untuk melakukan yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Artinya, apabila memang dibutuhkan siswa itu diberikan pelayanan pada jam mata pelajaran, maka diharapkan guru mata pelajaran mampu memberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengizinkan siswa mengikuti layanan kalau memang waktu yang bisa diberikan layanan ke siswa itu hanya di saat akhir jam pelajaran atau jam pelajaran mau usai atau di waktu jam pelajaran tertentu. Nah, karena barangkali siswa yang mungkin punya kendala di saat harus mendapatkan layanan di luar jam pelajaran. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Ini nanti ada masalah-masalah yang mungkin sudah menjadi kasus yang cukup besar dan harus ditangani bersama oleh pihak sekolah dan guru mata pelajaran, maka akan dihadirkan guru mata pelajaran dalam konferensi kasus. Jadi membahas kasus tersebut, membahas kondisi siswa dari cara pandang guru mata pelajaran, kemudian bagaimana pihak sekolah, dan juga bagaimana pihak guru bimbingan dan konseling. Kemudian terakhir membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan konseling. Jadi nanti kalau ada data yang dibutuhkan untuk diisi oleh guru BK, nanti diharapkan mampu bekerjasama untuk mengisi data tersebut. Baiklah, itu penjelasan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.